94 lulus 2000. Agak lama. Tapi dulu mah itu mah cepat. Dulu itu cepat. Kalau sekarang mungkin udah diusir-usir, SPP udah naiknya setengah mati. Tapi karena zaman dulu SPP murah, cuman 150.000. Cuma 150.000. Memang dari mulai tingkat 3, tingkat 4 sampai tingkat akhir, saya sudah biasa mencari uang sendiri untuk bayarin sekolah saya. Jadi ibu bapak saya nggak pernah marah-marah di rumahnya gitu. Dan kebiasaan itu ternyata kebawa, kebiasaan mencari uang itu gitu ya. Terutama karena masuk kamu gitu. Sekolahnya udah sekolah bisnis. Jadi sangat mendukung lingkungan kamu, dosen-dosen kamu, diri kamunya, pelajaran kamu untuk membuat kamu dari zaman mahasiswa sudah mulai memberanikan diri emang untuk masuk ke bisnis. Dulu karena saya anak seni rupa, kerjaannya mulai terus, makanya kuliahnya juga agak mundur gitu. Tapi it's fine untuk saya sih selama nggak memberatkan orang tua pada saat itu. Ketika saya lulus tahun 2000, saya sebenarnya bekerja sebagai profesional dulu. Saya dulu desainernya Eiger. Saya buat tas-tas, buat sepatu, buat segala macam, buat tenda segala macam. Saya pernah mendesain itu. Cuman karena mungkin ada desakan untuk dari dalam diri ada keinginan untuk sebenarnya iri ngelihat bos saya. Jadi waktu desain saya berhasil di pasar, emang nggak bisa tidur tuh waktu pertama kali ngelihat produk kita gitu ya, dipakai oleh publik, dibeli, nggak cuma dibilang keren. Kalau kuliah kan banyak dibilang keren, lo dapat nilai A gitu ya, itu aja udah ngerasa ngapung gitu ya. Pertama kali saya ngelihat produk saya dibeli sama orang, waktu itu mereknya Eiger, malamnya nggak bisa tidur. Beneran malamnya nggak bisa tidur. Kerasa, wah gila produk gua dipakai pas movie menghasilkan uang miliaran, karena Eiger emang omsetnya miliaran. Tapi saya ketika melihat bos saya lebih iri lagi. Apapun ide saya, sebenarnya ide dia juga. Ketika saya punya ide, saya ngomong sama dia, didukung sama dia. Tapi dia mempersiapkan sistem marketingnya, mempersiapkan sistem financingnya, dia mempersiapkan semua sistem lainnya. Nanti saya hebat-hebatnya, saya hebatan dia gitu. Di situ mulai ada di hati itu, gue pengen di posisi dia. Cuman kan lama banget ya kayaknya untuk gue untuk naik dari seorang desainer, walaupun pada saat itu sudah cukup tinggi desainernya. Kayaknya terlalu lama. Akhirnya saya memutuskan, oke, gue mau keluar. Gue mau keluar dengan bermodal nggak ada duit juga sih, duitnya sangat dikit. Dulu gue modal cuma 5 juta perak. 5 juta perak, berani-beranian buat bisnis. Saya keluar dari seseorang yang ya biasalah, orang bayaran yang setiap akhir bulan, kalau kita tanggal 31 berbayarannya, saya harus menjadi orang yang tidak jelas pendapatannya. Itu agak berat, karena saya harus menggaji diri saya, dan gaji saya jujur aja waktu itu cuma mampu menggaji 1/3 pendapatan saya waktu saya jadi desainer di Eiger. Jadi saya harus mengubah pengeluaran. Lalu saya membuat ini, saya membuat Mahanagari. Sekarang saya punya 2 showroom, satu di PVJ, satu di Ciwok. Ide utamanya sebenarnya dulu saya ingin buatin oleh-oleh sebenarnya awalnya. Oleh-oleh untuk turis-turis yang datang ke Bandung, karena tahun ini sebenarnya idenya awalnya tahun 2001-an. Tahun 2001 itu saya punya banyak bule yang hidup di Bandung, ekspatriat, Jepang-Jepang yang datang ke sini, orang-orang Belanda. Saya ingin menjual kepada mereka oleh-oleh yang sangat Bandung. Karena tahun 98 saya pernah dapat beasiswa ke Singapura. Saya ingin tukeran kaos sama anak-anak pertukaran pelajar, anak kaos pelet gitu. Ternyata nggak ada kaos yang Bandung di Bandung gitu. Jadi ternyata waktu saya mau beli, mau pertukaran, saya ke C59, bukan promosi ini. Saya ke C59, kan C59 terkenal untuk kaosnya. Ternyata di C59 adanya kaos Asmat, kaos Bali gitu. Udah gue belum pernah Papua. Malu kan kalau mau tukeran, karena gue sendiri belum pernah Papua gitu. Kaos Bandung nggak ada. Di situ gue nggak ada peluang. Sehingga ketika tahun 2001 gue keluar kerja, gue memutuskan untuk membuat Mahanagari. Gue jalanin keluar kerja selama 6 bulan, lalu tutup.
Karena baru 6 bulan kita jualin ke bule-bule, ke turis-turis Jepang itu, ternyata bom Bali. Anyway, kita buat aja. Saya matiin sebenarnya itu selama 3 tahun. Ini mau saya mati jadi saya dekat-dekat sama komputer. Tapi presentasinya, aduh nggak kebaca ya. Yang merahnya kelihatan nggak? Oke, gue bacain aja. Making profit for the company while delivering benefit to the society. Profit and benefit. Tentu kamu diajari ada perbedaan yang signifikan antara profit sama benefit di sekolah ini. Tapi untuk saya itu nggak terlalu beda. It's not that different between profit and benefit. Kenapa harus begitu berbeda? Itu yang menjadi awal pemikiran kita. Menurut kami, profit sama benefit itu it's a matter of perception. Antara persepsi kita, saya, kamu, sama persepsi konsumen. Oke, coba saya elaborasi. Saya kasih contoh. Ini timeline Kota Bandung. Kita buat seperti itu. Kenapa kita buat seperti itu? Ada alasan dan ada persepsi. Why? Karena kita cuma punya 5 desain kaos, sementara space yang dirental sama kita itu kegedean. Space-nya tuh lupa 5 kali 3 meter persegi. Terlalu besar untuk kita yang cuma punya 5 kaos. Jadi banyak ruang kosong. Jadi sama kita diisi nih pakai beginian. Biar nggak kosong aja gitu. Biar nggak kosong, kita kasih ilmu di situ. Kita bagi-bagi ilmu sama orang-orang. Alasan utamanya sebenarnya ekonomi kan. Tapi orang berpikir bahwa the company care so much about history and culture. Itu yang orang pikirkan. Padahal gue mah nggak peduin. Karena gue nggak bisa ngisi pakai barang, gue isi pakai itu. Tapi ternyata persepsi orang beda. Wah, ini perusahaan ternyata serius nggak jual kaos doang. Mereka memang serius mendalami budaya. Contoh lain. Ini fixture kita di toko Setiabudi. Tempat nongkrongnya bule juga zaman dulu. Sekarang juga masih kayaknya kalau masih ada bule. Ini dibuat dari kardus. Kenapa saya dibuat dari kardus? Karena saya nggak bisa di kayu. Kayu itu terlalu mahal. Pikirkan, people think that you are a green company. Jadi orang mikirnya, wah gila nih, nggak cuma dia ini peduli sama budaya, tapi dia tidak mau membuat sampah. Karena cardboard atau kardus itu sebenarnya sebuah produk yang life cycle-nya sempurna. Kalau kardus dibuat dari kertas bekas. Begitu dia nggak dipakai, itu akan dikumpulkan lagi, dibuat kardus lagi. Hanya sekitar di bawah 10% kardus dibuat dari pohon yang baru. 90 sekian persen kardus itu sebenarnya dari waste, makanya warnanya coklat. Lalu dengan kampanye kita tulisin, kita sablonin segala macam, penyelamatan burung lah, penyelamatan lingkungan. Willingly, ini penting banget willing. Orang tuh mau beli barang ke kita, berapapun harganya, nggak akan bisa kalau dia willingly gitu, nggak dipaksa gitu. Ya kan, saya acukna misalnya gitu, bagus nih, kaosnya berapa? 150.000. Wah, mahal mas. Sini gue beli apa? Beli apa enggak? Kita nggak bisa memaksa mereka seperti itu. Gimana caranya mereka ngeluarin uang kaos kita harga 80 ribuan? Buat kaos itu cuma 30-35 ribu kaos yang bagus. Tapi kamu bisa jual mereka jauh lebih tinggi loh. Dan mereka harus willingly melakukan ini. Making them willingly buy the t-shirts and proudly wearing them wherever they go. Ada beberapa kesalahan kampanye-kampanye yang dilakukan sama orang lain. Kita bukan pembuat t-shirt yang pertama untuk Bandung sebenarnya. C59 itu yang pertama kalau saya bisa ingat. Seumur saya. Tahun 80-90 C59 membuat dan gagal. Lain produknya tutup kemudian. Gak mau lagi dia jualan. Lalu di pinggir-pinggir jalan itu sekarang banyak lagi orang-orang yang membuat t-shirt tentang Bandung, gambar gedung sate, apa gitu ada.
Cuman menurut gua ada yang salah. Mereka mereka belinya willingly karena harganya 20.000, murah jadi willing. Ikhlas mereka. Itunya sih berhasil. Tapi proudly wearing them karena kan t-shirt kita t-shirt kampanye nih. Gua mau misalnya kaos ini nih, nangkap nggak? Ini kaos itu yang diharapkan dari desain lo. Ketika lo ngedesain, lo ngeliat, lo merhatiin nih orang pakai kaos apa sih, habis itu ribut gitu. Itu yang kita harapkan, karena kamu akan ngomong ke teman kamu lagi. Dari sini kamu ngomong tuh, tadi yang ngomong tuh Mas Ben tuh, dia gini, dia punya perusahaan kayak itu yang kita harapkan dari orang. Ini sebenarnya kalau biasanya orang akan rendah hati gitu ya, orang Sunda terutama. Saya orang Sunda tapi saya sempat hidup di Jakarta selama 8 tahun. Jadi saya kehilangan logat saya, tapi sebagai orang Sunda saya tahu sendiri bahwa orang Sunda itu malu nggak bisa ngomong ya biasalah minum Fanta sambil naik Vespa gitu. Itu suatu hal yang memalukan. Why? Kenapa itu harus memalukan gitu? Orang Jepang itu nggak bisa ngomong huruf apa? Ya. Dan mereka mendikte kita kan? Mereka nggak malu kok kalau bisa ngomong itu. Saya pergi sekarang ke Amerika, saya nyuruh orang Amerika coba ngomong peyem, dan mau bisa gitu. Ya kan bisa gitu. Saya bisa melakukan sesuatu yang mereka tidak bisa, mereka tidak lakukan. Itu biasa itu di dunia gitu. Jadi proud aja lah, bangga aja terhadap perbedaan itu gitu. Nah, untuk merangsang kebanggaan di situ desain main. Di situ mengapa kita mencantumkan segala rumus yang lain. Ya ini rumusnya orang Sunda, F9P 9P. Ini baru rumus-rumus yang lain. Untuk mengangkat image-nya, ini rumus-rumus fisika. Ada beberapa konsumen yang akhirnya beli bukan karena huruf ini, tapi kan dia bilang boleh dipakai untuk ujian nggak ini? Selama lo beli boleh. boleh aja. Jadi itu yang nggak dipikiran orang yang kita lakukan. Itu sebabnya desainnya harus merefleksikan semangatnya sekota tersebut. Bandung dalam hal ini, bahwa ini adalah semangat PDI-nya orang Bandung. Gak peduli lah kita mau salah ngomong apa, nggak apa-apa, asal ketika kita ngetik, kita buat laporan jangan salah gitu. Tapi antara kita atau kita ingin menonjolkan diri, apa-apa, it's fine. Oke, ini ada di contoh desain-desainnya. Selain ini mungkin yang saya pakai. Oke. Persib, MU, 3 untuk Persib, 0 untuk MU. Itu Robi Darwis, pelatihnya Persib. Jadi sejarahnya si kaos ini gini, 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu itu Persib itu nyaris terdegradasi ke divisi 1, yaitu turun dari divisi utama karena kalah terus. Emang Persibnya payah gitu, cuman sebagai bobotoh lah gitu. Gua sebagai ya salah satu bobotoh, gua merasa wah gua mesti berbuat sesuatu nih, minimal apa yang gua bisa. Gua sepak bola nggak jago-jago amat, tapi kita di kantor itu jagoan desain. Jadi kita mulai brainstorming khusus untuk membuat kaos tentang Persib. Si kaos, lalu kita mikir mulai dari apa ya, tulis ya, misalnya apa yang digambar, wasit goblok, wah nggak setuju. Dan bukan salah wasit gitu ya, walaupun wasitnya emang goblok juga gitu. Tapi kalau kalah mah masalah pemain, pelatih gitu. Jadi nggak bisa, kampanye itu mesti yang positif, jangan goblokin orang gitu. Kita cari-cari ide, akhirnya kita buat, gimana kita buat aja Persib MU 3-0. Jadi kita bisa bangga gitu kan.
teman-teman banyak yang nggak setuju juga. Wah, itu mah nggak bohong. Kapan Persib pernah ngalahin MU gitu? Akhirnya kita tulis aja di sini. Di bawah sini nggak kebaca sih. Kalau di sini tulisannya pertandingannya tahun 2028. Jadi pemain-pemainnya masih segede gini sekarang. Itu masih mungkin. Oh, itu target kita Persib tahun 2028. Yang golinnya sih masih sama, Ajat, Asep, Robi gitu lah. Karena orang Sunda kan namanya gitu aja. Perkiraan kita 2028 namanya ya masih Asep juga, cuman Robert Asep tidak apa-apa. Gua di situ tahun 2008. It has been a hit. Ini laku dari 2 tahun yang lalu lebih sampai sekarang. Dan ini mungkin satu-satunya kaos Persib yang sangat laku dan berwarna hitam bukan biru. Karena Persib itu terkenal kalau buat kaos Persib harus biru baru laku. Dan desain ini mematahkan paradigma itu, karena desain ini desain sebagai apa namanya scoreboard. Kalau scoreboard kan harus warna hitam, mana scoreboard warna biru gitu, nggak pantas banget. Dulu kita ngambil resiko, ketika ngambil resiko kita, wah itu rapatnya agak lama. Ketika kita bilang kaosnya biru, mau hitam. Separuh di kantor bilang biru, kalau nggak laku. Separuh lagi, yang separuh yang ini emang anak-anak nakalnya gitu, bilang hitam lah. Kenapa kita harus berbohong bahwa scoreboard itu biru? Konsumen tuh nggak bodoh kok. Nah, gua hitam, nggak laku sampai sekarang. Nah, tren-tren yang terjadi pun bisa dipatahkan sama desain itu. Nah, rata-rata di teman-teman di distro itu tren itu cuma berjalan 3 bulan ganti, 3 bulan ganti. Kalau lu buat desain-desain kayak gini, itu bisa dipatahkan. Ini yang di fotonya si Ronald sebenarnya, Ronald Surabaya. Kaos ini agak unik sebenarnya. Ini tulisannya Urang Bandung, Keur di Jakarta. Ini kaos didesain karena fenomena orang-orang itu pada sekolah di Bandung, baik orang Bandung atau bukan. Lalu sesudah itu bekerja di Jakarta, menjadi orang Jakarta. Dia punya double citizenship gitulah. Orang Bandung kerja di Jakarta. Kita melihat fenomena itu termasuk di teman-teman saya, termasuk si Ronald. Tapi kaosnya kita buat, apa sih yang membuat unik gitu? Kaos ini juga hit. Di depannya tulisannya sebenarnya itu saya nggak kelihatan, gambar orang Bandung dengan mukanya yang tersenyum, pakaian yang seadanya kayak gitulah. Tulisannya orang Bandung. Yang tulisan Keur di Jakartanya itu orangnya sedang stres. Jadi sini rupiah di Jakarta deh lah, kehidupan stresnya Jakarta gitu. Tapi di sablon di belakangnya, jadi side A, side B, satu kaos, 2 desain. Di sini, sama di sini. Jadi ketika di Bandung dia pakai yang side A, begitu Jakarta balik, jahitannya di luar segala macam, tulisannya Keur di Jakarta. Bukan kurang Jakarta, tapi Keur di Jakarta. Keur itu artinya sedang. Orang Bandung sedang di Jakarta. Jadi ini akhirnya karena dia jelas segmentasinya siapa, ini juga laku. Dan hebatnya sampai sekarang. Desain ini juga termasuk desain tua. Ini laku karena orang tahu effort membuatnya susah. Ini tulisan Bandung, ambigram Bandung. Jadi ambigram itu tulisan yang kalau dibalik dibacanya begitu-begitu juga. Baca Angel Sentiments kayak gitu. Nah ini buat lagi zamannya Angel Sentiments. Desainernya ya teman gua. Ini tulisan Bandung. Ini sebenarnya seorang guru yoga terkenal sekarang. Sekolah yoganya sampai ke Amerika, sampai ke India segala macam gitu. Dia kita jadikan modelnya karena dia satu-satunya orang yang bisa menggunakan kaos ini terbalik. Kepalanya di bawah tapi tulisannya tetap Bandung. Ketika dia berdiri tulisannya Bandung, ketika dia upside down gitu tetap aja Bandung. Orang beli ini karena orang tahu gila ini yang desainnya sakit kepala gitu. Emang sakit kepala habis desain ini katanya. Ada beberapa desain yang kita angkat
dari komunitas aja. Ini kaos ini tentang, sebenarnya ini iklan tua tentang motor-motor pertama yang masuk ke Indonesia. Dan kita tahu bahwa di Bandung komunitas motor kuat. Jadi kita bela-belain cari-cari ke buku-buku tua, keluar masuk perpustakaan hanya untuk mencari image ini, digambar ulang, di retouch, lalu dibuat sebuah kaos yang akan menarik para bikers. Ini sebenarnya Tegep, mungkin kamu belum kenal Tegep, dia pengusaha juga, Tegep Boots. Ya terkenal kalau di komunitasnya. Dan yang paling terkenal memang pantatnya dia. Jadi satu-satunya model kita yang mukanya nggak kelihatan ketika difoto. Dia seorang geograf Bandung. Jadi zaman dulu saya pernah menemukan ada gambar Bandung itu kan dilingkupi gunung, dikelilingi oleh gunung. Cuman saya memperhatikan teman-teman tuh nggak pernah tahu mana gunung apa gitu. Kecuali Gunung Tangkuban Perahu, karena bentuknya gitu gampang banget. Tapi sebelah-sebelahnya sampai ke selatan nggak pernah ada yang tahu itu gunung apa. Itu Gunung Patuha apa gunung apa, nggak ada yang tahu gitu. Akhirnya kita bilang, yuk kita buatin temanya geografi si kaos ini, mengajari teman-teman, mengajari secara tidak langsung bahwa gunung itu gunung apa. Kita akhirnya setelah kita mendapatkan gambarnya dengan susah payah yang bentuk yang aslinya, kita gambar ulang, kita desain ulang, ditambah segala macam desain, lalu si kaosnya itu ngelilingin gitu loh. Jadi karena Bandung kan dikelilingi gunung gitu, utara nanti sana ya, utara lah kan, situ ya, oh situ utara. Situ utara. Berarti kalau saya pakai kaos ini, di sini ada Gunung Tangkuban Perahu, karena Gunung Tangkuban Perahu itu tepat di utaranya kita. Tangkuban Perahu, lalu ada gunung-gunung di sini berkeliling terus, berkeliling. Jadi orang begitu pakai ini, lalu melihat oh ini Gunung Tangkuban Perahu, oke berarti sebelahnya adalah Gunung Sunda. Karena sih ada Gunung Sunda, itu Gunung Sunda sebelahnya. Sebelah sini deh, sorry. Sebelah sini Gunung Sunda. Sebelah sini gunung apa gitu. Tapi bagaimana dengan gunung yang di belakang? Kita kan nggak bisa gitu. Kita berpikir memodifikasi kepala orang terlalu sulit, bahkan untuk anak IPB sulit. Jadi kita banyak melakukan kegiatan-kegiatan, organizing cultural and heritage talk show di sekolah, di universitas, di kafe. Kita ngadain hal-hal seperti itu untuk promosi kita, below the line. Ini giant banner tentang sejarah kota Bandung. Ini baru sedikit, ini sebenarnya besarnya 6 meter. Rencananya tahun depan kita mau buat 100 meter. Jadi kita mau mengurut sejarah Bandung dari awal ke akhir. Target pertamanya bisa 100 meter besarnya dan kita ingin pasang 3.000 mungkin. Kalau uangnya cukup dan tenaganya cukup, ya pengennya sih 400 meter dari sekelilingan trek lari. Jadi orang kalau lari itu sambil baca gitu. Karena ternyata ini orang Bandung tuh malas baca, sama aja sama orang-orang lain di Indonesia, dikasih buku dia nggak mau baca. Tapi kalau kita kampanyenya kita buat lebih friendly kayak gini dengan foto-foto sejarahnya tuh urutannya dari mana-mana gitu, ternyata orang suka. Pertama kali kita buat ini kita taruh di situ tuh di Sabuga dan ternyata membuat jalan macet. Oh macetnya kita jadi aduh malu sendiri. Gua Pawon. Ini ada orang berumur 9.500 tahun fosilnya. Jadi zamannya Nabi Musa kali ya. Cuman dia masih hidup berburu seperti itu dan ini adalah fosil tertua sejauh ini yang ditemukan di Pulau Jawa di Indonesia. Bahwa 9.000 tahun yang lalu sudah ada orang hidup di Bandung. Ini perjalanan menuruni sebuah lori yang turun 80 derajat gitu. Orang nggak ada yang tahu. Ini dibuat sama Belanda dan kita bawa orang jalan-jalan ke sana, nggak gratis, bayar. Orang nggak tahu aja bisa jalan-jalan ke sana, saya tahu, saya jual ke orang. Yang sebelah sana rafting, jadi itu paket-paket sebenarnya lo gitu. Lo udah ketawa-ketawa, ketawa-ketawa, terus kita ini kok nggak bangun lagi. Begitu dia ternyata patah tangan, jadi kita cari tahu kenapa dia patah tangan. Ternyata presentasi yang sangat ya. Jadi dari awal konsep kampanye budaya ternyata bisa menghasilkan profit yang
sangat besar. Oke, untuk pertanyaan 1, 2, 3 dari situ 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Egan. Jadi gini, Mas, sebenarnya tadi sangat tertarik sekali ya, apalagi khusus yang bagian yang packaging tadi itu. Sebenarnya waktu itu saya ingat banget waktu ada kampanye di depan tuh yang anak-anak TL itu tentang no plastic bag. Tapi saya rasa itu juga nggak bertahan lama karena ya juga akhirnya juga banyak tetap orang yang pakai apa tas plastik itu. Nah sebenarnya sih saya juga pengen tanyain sih, kalau masalah packaging itu Mas, sebenarnya tuh dibandingin packaging yang kayak tadi sama yang kayak plastik bag tuh sebenarnya tuh dari segi produksinya tuh lebih murahan yang mana sih? Dari segi keefektifan produksi itu lebih murah mana? Apakah misalnya kalau kayak packaging kayak tadi tuh harganya lebih mahal? Karena kan juga misalnya kita mau misalkan apa ya, kita pengen ngejual produk dan kita mau pengen plastiknya tuh apa tempat wadahnya tuh tempat kayak packaging tadi, ya itu kan kalau sama mahal kan otomatis juga menambah biaya produksi juga kan dibanding kalau plastik biasa yang mungkin lebih murah. Ya terus harganya tuh relatif lebih mahal atau mungkin lebih murah, mungkin kalau dari segi lingkungan mungkin bagus ya. Kemudian serumit apa sih membuatnya itu, apakah kita juga butuh vendor kayak gitu? Terima kasih. Oke, katanya 3 pertanyaan. Pagi Mas, saya Redo dan saya mau nanya dulu nih, bener nggak nih kemarin hari Minggu saya baca Kompas tentang sejarah kaos sama perkembangan industri kaos di Bandung. Terus ada kaos yang dibahas, salah satu desainnya si yang FVP ini, itu bener yang kaosnya maksudnya yang terus kayak gitu. Pertanyaan saya benerannya ini gimana sekarang? Emang banyak sekarang kafe sama bisnis lain lah, kafe katanya. Gimana yang punya, gimana sih sekarang banyak bisnis yang emang punya konsep beda, konsep yang emang dia jualannya konsep, bukan jual core produknya, ya kan, dia jual konsep experience-nya di balik produk yang dia jual, feeling yang dia jual kepada orang tentang produknya. Jadi nggak terlalu penting banget produknya apa yang dia jual. Nah tapi yang kayak gitu tuh kadang banyak, udah banyak gitu. Misalkan sekarang banyak green company, green apa, let's go green gitu kan. Apalagi sih biasanya isu-isu human rights atau apa gitu. Gimana caranya, AIDS ya banyak juga kan. Gimana caranya supaya kita mikir sebuah konsep buat produk kita, buat company kita yang mungkin sama go green atau apa, atau mungkin beda banget. Kalau mau sama, gimana caranya supaya konsep yang kita tawarin tuh gak kelihatan nyontek konsep yang udah ada selama ini, jadi tetap kelihatan beda, original, fresh, gitu deh. Soalnya gitu. Terima kasih. Oke, tadi Mas, saya Mega. Mau nanya aja, kan saya sebelumnya kan kerja juga di Higar ya, kan sebagai desainer. Terus sebelum akhirnya memutuskan buat bikin sendiri kan, otomatis kan mesti sebagai owner kan mesti menghandle bagian marketing, finance, operation dan lain-lain. Itu belajarnya dari mana? Terus itu aja dulu Mas. Egar. Makasih Egar. Egar ada 3 pertanyaan, satu. Egar. Oke, Egar. Egar ada 3 pertanyaan packaging.
bagaimana membangun awareness green dibandingkan sama yang dilakukan sama TL dan sebagainya gitu. Lalu biaya produksi lebih tinggi atau lebih murah dan tingkat kerumitan proses pembuatan. Oke, kita ke yang pertanyaan dulu karena basic pertanyaannya memang membangun awareness green. Sebenarnya sebuah kampanye kalau saya melihat semua kampanye bagus. Kalau niatnya bagus, disampaikan dengan cara yang bagus, dikawal dengan cara yang bagus. Karena kampanye juga bisa run wild gitu, jadi berlebihan itu bisa aja. Membangun kalau di kita gini, kita sangat sadar bahwa siapa konsumen kita. Jadi kita fokus mengkampanyekan kepada si konsumen tersebut. Jadi saya tidak memperlakukan satu jenis kampanye langsung pada seluruh orang Indonesia. Susah ya. Mahanagari. Ini agak mundur ke konsep pasarnya kita. Konsep pasarnya Mahanagari sebenarnya kalau ini piramida pembeli Indonesia. Dari sini penghasilannya. Kita ngambil sini ke atas. Apa sifat-sifat orang di sini? Sifat-sifat orang di sini adalah value oriented. Jadi di sini orang yang value oriented itu adalah orang-orang yang peduli cost per benefit. Harganya berapa, benefitnya apa untuk gua? Kalau di sini orang pedulinya kan price oriented ya. Berapa harganya? Dia kalau misalnya murah, gua beli. Kalau di sini udah nggak. Boleh lah harganya agak mahal, tapi benefitnya apa untuk gua? Kita pilih di sini sama di sini. Jadi orang-orang ini sebenarnya orang-orang yang bisa dididik dengan cara yang ada costnya. Packaging itu tentu saja lebih mahal daripada packagingnya daripada plastik biasa, pasti lebih mahal. Cuman ketika kita ngomongin benefit, orang itu mikir, wah ini kan bisa jadi juga ya, bisa jadi paper holder. Ini juga ada fungsi apa? Ada embel greennya seperti itu. Orang-orang ini peduli. Dan ingat bahwa kita menggenjot ini, kampanye ini tidak dari awal Mahanagari ada. Artinya si kampanye ini dimasukkan ke dalam sebuah bisnis yang udah profiting. Kalau LSM biasanya membuat gini, kampanye ada dana dari mana, kita buatin kantong kertas gitu. Begitu kantong kertasnya habis, terus mereka, aduh siapa yang mau biayain lagi, gitu kan? Kalau di Mahanagari kan tadi kita berusaha membuat si loop tadi itu. Kita di sini mulai kampanye, di sini naik awareness, awarenessnya naik, di sini sales naik, profit gua naik, pakai untuk kampanye. Jadi itu bedanya yang dilakukan sama LSM sama apa yang dilakukan oleh corporate. Karena kita dari awal bilang kita perusahaan, walaupun kita punya misi sosial. Jadi kita berusaha memutarkan ini. Jadi yang kita lakukan ini ujung-ujungnya punya imbas di sini dan dari sini imbas lagi ke sini. Jadi itu yang kan ya bersatu. Biaya produksi lebih mahal atau lebih turun? Oke. Kalau dalam kasus packaging itu, packaging pertama dan packaging kedua itu tidak efisien dalam pembuatan pola. Dalam green design ada satu poin bahwa efektifkan penggunaan material. Kalau penggunaan materialnya efektif, berarti lu ikut menyelamatkan lingkungan. Packaging pertama dari bentuk yang tadi sebenarnya kalau kamu buat polanya, kalau dipecah polanya tuh gini. Ini dilipat, ini dilipat lagi.
boleh ikutan. Oke. Artinya ketika bahan baku, sebenarnya bahan bakunya segede gini. Bahan bakunya segede gini. Ini kebuang. Jadi berapapun luasnya ini, kita kan beli berdasarkan luas sebenarnya. Tapi ada material yang kebuang. Gua beli, tapi gua buang. Costnya jadi tinggi. Setelah 3 tahun, 2 tahun pengamal, kita buat lagi versi ketiga, packaging yang baru. Packaging yang baru polanya kayak gini. Luasnya sama ini, tapi yang kebuang sedikit. Sama yang tengah dan luasnya. Tapi yang kebuang dikit. Jadi cost produksinya turun. Jadi sebenarnya cost bisa direduce hanya dari kemampuan kita mendesain aja. Justru malah turun. Itu dari sisi cost hitungan produksi, tapi ada juga hitungan cost dari segi persepsi. Orang melihat, saya mencoba mensurvei secara tidak akurat gitu ya. Berapa sih orang mempersepsi harga packaging kita? Orang bilang packaging itu harganya 10.000 rata-rata. Paling rendah mereka bilang harganya 5.000. Jadi orang bilang kalau beli kaos Mahanagari 80.000, 10.000-nya packaging. Jujur aja packaging itu harganya 2.500. Persepsi beda. HPP-nya cuma 2.500 tapi persepsinya tinggi. Jadi gue untung dari segi persepsi, orang pikir seperti ini. Orang pikir mahal padahal sebenarnya murah. Cara pembuatan, enaknya kota-kota kayak Bandung, Jakarta gitu, di sekeliling kota-kota kita ini banyak sekali vendor-vendor barang-barangannya. Packaging ini sebenarnya sudah ada vendor-vendornya di pinggiran Bandung. Biasanya ada pabrik yang membuat untuk packaging tersiernya Indomie gitu. Packaging itu. Nah, sebenarnya kita masukin di situ. Kita masuk ke situ, kita beli, lalu kita pons. Di pons itu proses yang sangat sederhana dan bisa dilakukan di banyak tempat di Bandung. Orang nggak pernah kepikiran aja karena orang tidak pernah bisa menyambungkan sama ada pabrik kardus di Kopo sama tempat pons yang nggak jauh dari sini. Saya bisa mengkomunikasikan itu, potensi itu. Akhirnya jalan. Dan akhirnya ponsnya nggak mahal, cuma 2.250 sebenarnya. Jadi dari 3 pertanyaan ini sebenarnya tidak ada yang membuat saya rugi dari HPP penjualan, harga pokok produksi. Bahkan sekarang sih packagingnya dijual. Sama kita dijual 5.000 kalau mau beli. Karena ada orang yang ternyata mau beli packaging. Awalnya packaging, sekarang malah dibeli sama orang. Jadi nggak ada rugi. Gimana kan? Jawab? Thank you. Redo, mana Redo? Redo, cara membuat konsep yang bisa membedakan dengan produk dan jasa yang lain. Kalau saya melihat sih, kamu pernah terpikir nggak konsep apa kalau kamu mau angkat? Standar dogging lagi, sebenarnya bukan kepada isu ya. Kalau saya melihatnya ya, satu, lu harus nyambung sama isu. Lu nggak mungkin mengkampanyekan sebuah ide kalau lu nggak setuju sama ide. Nomor satu itu, gua nggak akan bisa mengkampanyekan ini kalau gua juga nggak suka ini. Jadi jangan pikir ini juga sebagai sebuah bisnis aja gitu. Tapi lu percaya nggak sama isunya? Satu itu akan make a difference. Pasti banyak orang yang melakukan kampanye itu biar dapat duit dari donor. Itu salahnya kalau gua bilang. Karena lu katanya pengen tangan di atas, tapi kenyataannya kamu tetap tangan di bawah sebagai donor, penerima uang donor. Begitu kamu penerima uang donor, kamu harus menyampaikan pesannya donor. Kalau kami karena uangnya diputar dari masyarakat umum, pembeli, jadi nggak pernah ada yang ngedikte kita gitu. Yang ngedikte kita ya 1.000
sekian kata-kata konsumen itu dan mereka nggak pernah masalah, nggak kayak donor. Kalau donor udah ngasih uang, kampanye gua nggak lu jalanin, awas bu. Jadi jangan seperti itu, apalagi kalau bentuknya corporate. Lalu apa yang membedakan? Sebenarnya konsep menjalankannya. Jadi kayak majalah, saya ada beberapa mahasiswa yang datang terus bilang saya ingin mengkampanyekan green design lah, green apa gitu. Fine. Gimana cara jalaninnya? Nggak tahu lah, strateginya nggak ada. Jadi bukan pada si temanya, tapi bagaimana menjalankannya gitu. Kalau kita kan menjalankannya tadi, udah kita udah nemuin formatnya bahwa tadi itu yang muter itu, formatnya yang muter itu, uang dapat dari mana, kampanye dapat uang dari mana. Jadi bukan ke temanya itu, tapi bagaimana menjalankannya. Karena biasanya kalau kamu buat perusahaan kayak saya misalnya dari modal yang kecil sekali, berapa sih uang bayaran kamu sekarang per semester? Tanya. Reno berapa bayar? Masa SPP nggak tahu, nggak pernah bayar ya? Semester ini? Berapa? Udah? Udah bisa modal usaha gua 2 kali lipat loh gitu. Gini, uang berapapun banyaknya akan habis untuk pengeluaran cost lu. Uang itu kan mesti diputar ya. Uang harus terakhir kembali. Ambil contoh lebaran kemarin gua melakukan pinjaman. Katakanlah pinjaman gua senilai cepek. Di sini dan di sini gua harus bayar lagi. Di sini gua menghasilkan 200 dalam 3 bulan. Ini nggak pengaruh nih mau 10 mau berapapun, yang penting di sini kembalinya lebih besar 10. Iya kan? Nah kalau kamu punya konsep, pastikan konsep ini butuh uang berapa. Ketika dia berputar sampai sini, dia harus lebih dari segitu. Pastiin dalam berapa lama? Dalam 3 bulan, setahun atau berapa? Jangan sampai kamu punya ide, punya uang 100, begitu nyampe sini 100 habis. Di sini habis uangnya. Jadi waktu pertama kali saya buat usaha ini, ngitung buat laporan laba rugi kan harusnya setahun sekali. Saya buat setiap bulan. Karena modal saya nggak cukup setahun. Jadi saya sempat ngitung, saya buka 4 tahun yang lalu, karena sempat mati dulu kan. Waktu bom Bali itu dia mati 3 tahun, nggak saya jalanin. 3 tahun kemudian saya jalanin lagi. Ketika dijalanin itu Mahanagari saya buka Januari, proyeksi saya kalau saya nggak maju dengan cepat bulan Juli bangkrut. Jadi saya udah tahu Juli itu bakalan bangkrut, karena modal saya cuma tahan sampai Juli. Jadi dalam 6 bulan gua kerja habis-habisan, nangis darah kencing tanah. Itu berat sekali. Kamu nggak tidur, kamu nggak apa, untuk memastikan itu muter jangan sampai kamu mati di Juli. Dan kami survive Juli dan kami tunggu sampai sekarang. Jadi hitungannya harus jelas. Bukan timnya, tapi bagaimana cara menjalankan timnya yang membuat kamu berbeda. Temanya kopi, tapi kenapa Starbucks lebih laku daripada Coffee Bean? Tidak membuat Coffee Bean bangkrut sih, tapi Starbucks punya sesuatu cara menjalankan yang tidak bisa dijalankan oleh Coffee Bean. Temanya mah kopi-kopi juga. Sekarang Mahanagari udah punya, dulu kita sama sekali nggak punya pesaing, sekarang udah ada 8. Tapi biarkan saja, itu bisnis. Gimana dok? Menjawab perbedaannya di mana? Terima kasih. Mega, Vega ya? Vega. Pertanyaan Mega tadi belajar. Oh, oke.
Mega bertanya belajar manajemen dari mana, pengaruh Tiger sebelumnya mungkin gitu ya. Saya orang desain. Jadi saya bukan orang yang sehatam Pak Wilarso misalnya dalam bisnis, nggak sepandai itu saya dalam bisnis. Belajar manajemen dari mana? Sebenarnya dari Tiger. Tebakan kamu saya benar. Walaupun saya tahun 98 itu sekolah ke Singapura, beasiswa itu emang ngambil business administration. Karena saya waktu kuliah di ITB, enaknya kuliah di ITB itu kan dapat cap gajah gitu ya, gajah duduk gitu ya. Cap gajah duduk itu bisa dijual kemana-mana ya. Itu enaknya jadi anak ITB ya. Jadi saya dari zaman kuliah memang berpikir pokoknya sebelum saya lulus dari ITB saya harus pernah memanfaatkan cap gajah duduk untuk sekolah ke luar negeri, karena gue nggak punya duit, jadi harus bayarin orang, dan ada yang bayarin nantinya. Sekolah ke sana ngambil business administration. Sebenarnya saya diperbolehkan ngambil desain juga di Singapura, cuman saya mikir dulu, desain dulu sama aja lah, di sini di sana yang diajarin gitu udah hatam. Kalau bisnis saya nggak ngerti, jadi saya ambil di sana. Lalu Gubernur Gorontalo, Fadil Muhammad, kamu tahu Fadil Muhammad ya, Gubernur Gorontalo, pengusaha juga. Fadil Muhammad pernah bilang gini, kalau kamu ingin belajar manajemen dengan cara yang cepat secara profesional, masuklah ke perusahaan menengah. Jangan masuk ke perusahaan kecil, jangan juga masuk ke perusahaan besar. Kenapa? Karena di perusahaan kecil kamu tidak bisa mengaplikasikan ide-ide yang bagus, karena infrastruktur belum siap. Misalnya, gue gitu, gue mau ngedesain sesuatu yang konsepnya kayak gini, lalu gue kerja di perusahaan kecil, gue punya ide apapun, bosnya bilang duitnya dari mana? Sederhana sekali. Kenapa dengan perusahaan yang sangat besar nggak juga? Padahal Muhammad bilang, di perusahaan besar, perusahaan akan memproteksi ilmunya. Kamu akan terspesialisasi di sebuah bidang. Misalnya gini, kalau saya jadi desainer di Astra, pasti saya nggak akan pernah bisa mengetahui berapa penjualan motor yang saya desain. Ya kan? Nggak akan pernah tahu. Aktualnya berapa. Kalau tahu pun, batas pengetahuan yang diperbolehkan untuk desainer. Kalau kamu ingin belajar manajemen stok misalnya, kamu juga nggak boleh masuk ke pabrik. Kamu akan boleh melihat pabriknya, tapi kamu akan pernah bisa tahu secara detail bagaimana sebenarnya jalannya itu. Padahal Muhammad bilang, masuk saja ke perusahaan menengah, karena perusahaan menengah akan memfasilitasi kita dengan segala macam ide-ide, punya kemampuan finansial begitu, tapi juga dia tidak akan memproteksi dia, ilmu dia terlalu ketat gitu ya. Jadi waktu saya di Tiger kebetulan, saya punya semua password untuk masuk ke laporan-laporan keuangan. Saya bahkan tahu laporan keuangan kita ada 3 rupanya. Satu untuk owner, satu untuk pajak, satu untuk operasional. It happens. Itu hasil main-main ke finance itu. Begitu masuk ke finance, saya bilang, gua minta laporan keuangan yang kemarin dong, gua pengen tahu sebenarnya berapa signifikan hasil-hasil desain gua mempengaruhi keuntungan secara bersih. Dia bilang, Ben, boleh, mau yang mana? Yang mana? Yang Tiger. Tiger punya 3. Wah, dia bilang, yang real yang mana? Oh, berarti untuk operasional. Kasih. Orangnya jujur-jujur. Kalau di perusahaan-perusahaan menengah gitu, karena kita naik mobil bareng, main bareng, hangout bareng gitu. Itu interdepartment. Saya mau tahu bagaimana cara memanage stok di Tiger yang pusing sekali itu. Jalan-jalan aja, ngeliatin barangnya ada di situ, lembaran-lembaran laporannya ada, passwordnya saya punya untuk masuk ke sistem komputernya. Jadi saya bisa masuk dari dalam kantor saya ketik, oh penjualannya gini, masuk. Itu mungkin yang dimaksud sama Fadil Muhammad. Dan saya coba jalanin itu, dapat ilmunya banyak. Jadi kalau mendapat pengalaman profesional cepat, katanya masuk ke perusahaan menengah. Selebihnya belajar di jalan. Jadi kalau kata teman saya, teman saya tadi ada yang pernah bilang gini, kalau kamu mau tahu
bagaimana rasanya sebuah minuman berwarna abu-abu misalnya dalam sebuah gelas, nggak ada cara lain kecuali minum. Kalau mau bilang abu-abu berarti pahit, mungkin. Tapi kalau abu-abu campur gula kan nggak tahu. Jadi satu-satunya cara adalah nyemplung aja gitu. Jadi saya sepanjang menjalankan bisnis ini kebetulan memanfaatkan juga channel alumni ITB. Jadi alumni ITB itu pernah memfasilitasi mentoring untuk pengusaha-pengusaha muda. Mentornya nggak tanggung-tanggung Pak Irwan Syarkawi. Pak Irwan Syarkawi itu presiden komisarisnya Bakri Brothers, orangnya pinter banget. Dulunya presiden direktur orang itu, sekarang udah di Preskom, kaya raya, pinter dan baik sekali. Cuman sangat ketat kalau ngajar gitu. Jadi saya bela-belain 2 minggu sekali nyetir ke Jakarta untuk diajarin sama dia kursus singkat nggak bayar 3 jam, habis itu pulang lagi Bandung. Setiap 2 minggu saya belajar bagaimana cara membuat laporan keuangan, bagaimana cara membuat mereview neraca kita gitu. Bagaimana cara membuat target. Jadi belajar sama dia gitu. Dia pernah bilang begitu kita datang, siapa yang bawa laporan keuangan? Oke. Saya bilang nih Pak, laporan keuangan saya. Mana budget? Budget itu apa Pak? Budget. Kamu nggak punya budget? Oke. Siapa yang nggak punya budget? Ternyata semuanya belum bisa buat budget, diajarin sama dia. Minggu depannya datang lagi, siapa yang bawa laporan keuangan? Kasihin lagi. Yang nggak bawa pulang aja, nunggu dari Surabaya, dari Bandung, silahkan pulang. Karena di bisnis itu dihitungnya pakai uang. Begitu saya tidak bisa mengukur keuangan dari mana, dia pulang karena dia akan bangkrut aja sebentar lagi. Dia udah pulang orang-orang. Jadi sebenarnya jangan berhenti di kampus. Ketika kamu lulus dari kampus, hanya 2 hal yang membuat kamu jadi lebih pintar. Buku yang kamu baca, sampai dengan siapa kamu bergaul. Itu aja. Selebihnya ya habis, nggak ada lagi ngajar. Gimana Mega? Baik. Masih ada waktu. Oh, sampai jam 11, jadi katanya masih ada waktu untuk bertanya. Kalau ada pertanyaan silakan. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? 1. Orang-orang kayak banyak yang kurang tahu, beda sama kayak film Mas Milan atau sama yang lain-lain gitu ya. Nah, padahal kalau pelajaran yang kita dapat dalam satu bisnis itu, brand itu termasuk salah satu yang paling penting gitu. Walaupun bahan dari kita sudah termasuk bisnis yang besar gitu. Produknya dan sama programnya udah banyak yang pakai. Nah, yang saya mau tanya, ada nggak ya untuk ada untuk lebih membiolin dan bahan negara ini gitu dibanding dedikasi atau program-program yang dibuat. Pertanyaan lagi? Assalamualaikum. Saya Masa dari Ibu Adi. Saya mau nanya Mas, waktu dulu awal-awal di kan kaos kan, nah awal-awal di sini itu nyari kaosnya itu nyari sendiri apa terus nyari sendiri apa dari teman, terus nyablon sendiri karena orang FSRD apa nitip orang, terus ya pokoknya gitu-gitunya kebanyakan sendiri apa vendor orang lain gitu Mas. Terima kasih. Saya hasil dari kebetulan kan tadi katanya kaos yang Persib sama MU itu kan gambling. Nah itu tuh gimana ya, kalau kita kan sebenarnya kalau untuk mengeluarkan suatu produk atau apa itu kan kalau gambling itu risikonya besar. Nah
gimana sih waktu itu pengambilan keputusannya sehingga bisa benar-benar tahu mengeluarkan yang seperti itu dengan jernih gitu. Terima kasih. Nyanya yang tanya. Sip. Brand awareness Mahanagari dibandingkan brand lain. Oke. Ada program tertentu untuk menaikkan brand awareness. Oke, dua pertanyaan sebenarnya. Oke, brand awareness Mahanagari dibandingkan brand lain. Nomor satu, sama seperti textbook, brand untuk Mahanagari itu segala-galanya. Value kita paling tinggi di brand. Jadi kita setuju bahwa brand itu harus kuat. Jadi saya nggak punya konsep yang berbeda dengan mempelajari. Cherry 59. Kita harus sadar bahwa brand itu kuat juga with time. Brand akan kuat dengan waktu. Mahanagari ini umurnya 4 tahun. C59 itu umurnya hampir 30 tahun. C59 itu hampir 30 tahun. Itu yang hebatnya dari brand. Kalau kamu datang ke C59, kamu baca neracanya dia. Negatifnya, apa ruginya? Cari negatifnya. Negatifnya udah hafal. I know because I know him. Saya tahu pendirinya. Tapi brandnya dia belum tentu. Tapi sedikit demi sedikit terus ya. Jadi saya tidak akan bilang Mahanagari nggak mau menjatuhkan Cherry 59. Tapi in time akan ada konsep, akan ada perubahan itu. Tapi kita butuh waktu memang. Kita butuh waktu. Antara si 4 tahun sama si 30 tahun ini ada perbedaan yang signifikan di waktu. 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu kalau saya tanya ke orang, kamu kerja di mana? Saya bilang saya punya perusahaan sendiri. Saya punya perusahaan sendiri. Apaan tuh? Waduh, jelasinnya susah banget. Jelasinnya tuh sampai keringetan, lu nggak ngerti-ngerti ya gue ngomong apa ya. Begitu. Sekarang alhamdulillah alamin, saya bilang saya di Mahanagari, orang, oh lu yang punya. Seperti itu. Walau belum kayak Cherry 59 sih. Tapi ada konsep yang berbeda yang disokong sama Mahanagari yang membedakan antara Mahanagari sama misalnya Dagadu dan juga Joger. Oke. Satu, bahwa kita culture company, kita mengkampanyekan budaya. Dan kita akan tetap ada di situ dengan cara yang berbeda-beda. Joger itu hampir tidak membiarkan orang lain hidup. Kalau kamu tanya kaos Bali, itu apa? Yang lain? Sebutin satu lagi. Hah? Ya, coba nih yang jawab. Di Bali ada banyak. Di Bali ada banyak. Di antaranya ada yang bagus, namanya Jangkrik 85. Desainnya jauh lebih bagus daripada Joger. Tapi pembrandingan yang terlalu kuat seperti itu akhirnya membodohi Joger juga. Terlalu lama dia kuat, terlalu lama dia tanpa pesaing. Akhirnya usaha di Bali itu nggak kondusif. Saya udah beli Joger dari zaman dulu. Sekarang udah nggak mau lagi beli Joger karena Joger udah terlalu gitu-gitu aja. Anyway, Joger tua sekali tuh. Masih ada yang pakai Joger sih? Apa jadinya brand awareness tanpa sales? Jadi legenda gitu. Jadi legenda, sayang sekali. Ke Jogja mereknya apa? Sebutin satu lagi.
Yang paling kuat di Jogja itu bukan dagadu, palsuannya dagadu. Kamu masih setuju sama saya bahwa palsuannya dagadu lebih kuat daripada dagadunya? Akhirnya dagadu pusing sendiri. Dia mau jual akhirnya ke pasar yang sangat kecil karena harganya 15.000. Tahu harganya 15.000 itu dijamin gak enak dipakai. Karena udah pasti akan banyak polyesternya. Kalau harga 15.000 dipakai di Indonesia pasti panas. Jadi alhamdulillah saya tuh lahir sudah mereka gitu. Jadi waktu saya mendirikan Mahanagari, saya coba pelajari kesalahan-kesalahan mereka. Oke, ternyata brand yang terlalu kuat bisa jadi membuat kamu lengah. Wah, brand kuat, sales enggak. Wah, brand kuat tapi hanya membuat kamu tidak kreatif. Itu aja. Jadi di sini saya berusaha sama teman-teman di kantor itu berusaha membuat orang-orang yang loyal, baru lagi. Sehingga ketika kita sudah seumurnya dengan dua joget, kita bukannya menjadi one single biggest player, tapi jadi biggest player. Sekarang saya punya 8, itu 8 minta bantuan saya bantuin. Karena kalau yang 8 itu 3-nya ada maju, saya juga ikut maju. Seperti distro ya. Di distro, oke, sebutin merek distro. Noval, 347, 347, Eat, Gading. Oke. Bayangkan kalau cuma ada 347, apakah kamu pikir gelombang distro akan sekuat ini? Akan sekuat inikah perhatian pemerintah terhadap industri kreatif? Ya kan. Jadi di satu sisi mereka adalah potensial pesaing kita, di sisi lain mereka itu juga ikut membangun market kita gitu. Jadi teori bisnisnya, bukunya udah agak berubah sekarang. Sudah mulai kita membutuhkan pesaing-pesaing kita. Kalau Mahanagari programnya sendiri banyak. Di antaranya yang tadi kamu lihat pembuatan 100 meter banner. Kita berencana mengembangkan komik budaya. Kita berencana membuka. Ada satu yang agak aneh sebenarnya. Mahanagari itu bukan bahasa Sunda. Orang Padang akan bilang bahasa Padang. Orang Sunda akan bilang Sunda juga, karena Nagari bahasa Sunda juga. Itu tepatnya bahasa Sanskerta. Jadi waktu saya mendirikan Mahanagari bersama teman saya berdua, jadi co-foundernya berdua, bukan saya aja. Kita berpikir Mahanagari ini akan membuat kampanye untuk Indonesia. Makanya kalau di toko ada tulisan Mahanagari Bandung Pisan. Begitu waktunya tepat, saya akan membuat Mahanagari Jakarta Barat. Mungkin Mahanagari Surabaya Tenang atau apa. Jadi itu termasuk program branding kita, bahwa suatu saat orang akan kenal Mahanagari sebagai developer budaya Indonesia. Kita nggak akan membatasi lokal. Itu mungkin ya. Thank you. Mas ya? Hasya. Hasya. Oh salah ya, yang menanyakan teknis pembuatan kaos itu siapa? Nosa. Yang mana sih? Sorry, gue lupa. Nosa. Tentang teknis pembuatan kaos ketika kita pertama kali buat. Kalau lu uangnya banyak, lu jangan lakukan sendiri. Kalau lu uangnya banyak, jangan lakukan sendiri. Itu opsional. Tapi ada baiknya kamu mulai dari kecil. Karena membuat kamu lebih pandai susah ditipu orang. Saya karena keadaan, saya sama teman saya dulu cuma mendirikan Mahanagari berdua, dan ya semuanya itulah kita gitu. Apa yang bisa dilakukan oleh saya lakukan sendiri, biar efisien. Apa yang tidak bisa dilakukan, lempar ke orang. Yang dilempar ke orang,
adalah produksi. Karena saya anak desain produk ITB, bukan berarti saya jagoan banget nyablon. Gue bisa nyablon, gue tidak sejago itu nyablon. Jadi saya lempar ke orang. Saya cuma menurunkan purchase order, PO aja. Keluarin PO, orang yang ngerjain. Nilainya berapa, jumlahnya berapa. Kita pengen desainnya apa, standarnya kayak apa. Accounting pegang sendiri karena butuh kompleks. Marketing pegang sendiri. Desain bagiannya Hanafi. Yang lain-lain bareng-bareng. Misalnya delivery, penagihan bareng-bareng. Siapa yang punya waktu? Karena terlalu banyak pekerja yang sedikit sumber daya. Pertama kali saya buat kaos, tingkat rejectnya 95%. Jadi berat sekali, Ros. Saya dikasih tahu sama teman saya, ini tempat produksi yang bagus. Ternyata tempat produksi yang bagus untuk barang-barang yang kelasnya di bawah itu. Tidak memenuhi standar konsumen yang saya target. Jadi di sini masih ada kotor-kotornya, nggak bisa. Jadi 95% sebetulnya reject. Akhirnya kita bersihin sendiri, jadi nyuci sendiri, cukil sendiri, karena nge-reject 10% tuh masuk akal, nge-reject 95% tuh wow, udah susahnya setengah mati gitu. Di awal-awal ketipunya tuh ya 15 juta. Jadi saya nitipin barang ke orang, pokoknya orangnya ngilang, 15 juta hilang setelah berapa lama jalan. Jadi capek-capek nyari uang, terus itu hilang gitu. Tapi hal-hal itu membuat kita jadi pinter. Sekarang kita nggak pernah lagi ketipu, tingkat reject sangat rendah. Jadi saran gue sih, whether kamu punya modal yang besar atau kecil, tetap kamu coba jalanin semuanya sendiri. Tapi ingat, suatu saat sewa bantuan. Jadi kita ketika Mahanagari Jilid 2 itu mulai jalan, Mahanagari Jilid 2 nya jalan, lalu kita mulai pembukuan itu susah. Saya udah nggak bisa handle pembukuan. Saya butuh seorang accounting. Masalahnya saya anak sendiri, Pak. Sulit sekali untuk saya. Lama untuk saya, nggak cepet, nggak seperti kayak orang accounting. Saya butuh waktu yang 2 kali lebih lama untuk mempelajari satu hal di accounting dibandingkan anak accounting. Jadi saya sewa akuntingnya teman saya. Jadi ada akunting teman saya. Jadi teman saya punya akunting. Udah akunting dalam perusahaan, saya butuh laporan keuangan untuk mengukur kemajuan atau kemunduran perusahaan. Jadi saya sewa dia, saya bilang ke teman saya, akunting lo masih punya waktu nggak? Dia bilang, masih lah, nggak kompleks kok perusahaan gua. Kalau gitu gua bayarnya 300.000 per bulan untuk membuatkan laporan keuangan gua. Laporan keuangan aja, bond segala macam gue kumpulin. Dia bilang, ya udah, oke, boleh aja. Oh, pendapatan untuk dia kerjanya bisa malam-malam. Gue pakai accountingnya teman. Begitu Mahanagarinya mulai lebih kompleks lagi, baru gue cari accounting beneran. Jadi bisa dilakukan sendiri, tapi kalau nggak bisa, hire help. Jangan dipaksain, mengancam kelangsungan perusahaan. Kurang lebih gitulah. Ya jangan takut lah kalau misalnya mesti ngangkutin barang sendiri itu. Sampai sekarang juga gue masih suka. Kalau lu ketemu gue di Ciwok, gue masih nganterin barang itu biasa. Gue gak ngerasa malu kalau misalnya gue nganterin barang, karena gue tahu masalah orang nganterin barang jadinya apa gitu. Gue gak malu, gue kesini pakai sepeda, bukan pakai mobil. Mobil gue ada di rumah, gue pakai sepeda. Salah satu enaknya jadi pengusaha adalah lu bisa jadi diri lu. Gue juga naik sepeda. Dari kantor gue ke sini tuh deket, gue naik sepeda aja. Gue gak perlu penilaian orang untuk bilang gue sukses enggak. Yuk lihat laporan keuangan aja kalau kayak gitu. Itu enak sekali. Lu bisa jadi diri lu dari awal, tapi jadi diri lu, jangan apa ya. Gue yang suka ngeliat teman-teman yang mulai itu gini, memaksakan. Orang bilang masuk ke mall susah apa gampang? Susah apa gampang? Tahu nggak berapa harga di mall per meter perseginya?
Di Mogun per meter perseginya tuh 500.000 per meter persegi per bulan. Mahal nggak? Mahal kalau dibandingin sama kos-kosan. Iya. Karena kos-kosan nggak produktif gitu. Mahal kalau seandainya penjualan kita kan tuh. Itu dalam kenyataannya, nah juga. Dan orang bilang orang begitu melihat harganya, mahal banget. Gue nggak mau masuk ke situ gitu. Gue nggak punya uang segini. Masa gue mesti bayar 20 juta per bulan untuk bayar itu 20 juta per bulan, ngumpulin 20 juta aja susah per bulan. Kalau gue dulu begitu mau masuk ke mall, datang ke mall, bilang, Bu, saya punya ini cerita gitu, cerita terus, wah bagus juga produk.